Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Kali ini kita akan membahas pada pertemuan kali ini untuk pelajaran prakarya umum untuk kelas 12. Nah, saya mengajukan judul ini kita akan mengenal CorelDRAW sebagai perangkat lunak desain grafis. Memang di dalam pelajaran kita khusus untuk kelas 12 pada umumnya itu terkait dengan desain grafis. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit manfaat atau benefit dari CorelDRAW itu sendiri. Jadi kalian simak saja, mudah-mudahan ilmunya ini bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk di kemudian hari. Pertama-tama kita akan memahami sebenarnya apa sih program pembuat desain grafis itu. Untuk pembuatan desain grafis zaman sekarang ini sudah sangat banyak, tidak seperti dulu. Ya, dulu hanya produk tertentu saja, dan saat ini sudah banyak sekali. Bahkan aplikasi-aplikasi di marketplace, contohnya lah di Google Play Store, ya kan, banyak sekali ditawarkan di sana. Nah, berbicara tentang desain grafis, grafis itu dari bahasa Inggris ya, grafis ya, grafik. Lalu erat hubungannya dengan seni atau art. Jadi kalau umpamanya orang yang berkecimpung di dalam dunia seni grafis ini, tentu mereka mempunyai seni yang lebih dari rata-rata. Artinya bukan setiap orang tidak punya seni, tetapi setidaknya dia mampu melihat keindahan lebih dari yang biasa. Lalu apa saja yang akan menjadi tujuan dan yang kita harapkan dari pertemuan ini, yaitu dalam grafis itu kita akan mengolah gambar, lalu mengolah tulisan, bahkan lukisan, banyak lagi ilustrasi maupun fotografi. Nah, ini semua yang menjadi lingkup kita untuk kita pelajari di dunia grafis. Dan saya rasa ini menarik sekali. Zaman sekarang, dunia fotografi, dunia videografi, zaman YouTuber sekarang itu sangat menarik. Nah, ini penting. Lalu kemudian kalian tahu bahwa dalam kehidupan kita, selain tadi saya sampaikan tadi ada YouTube, ada aplikasi podcast atau Spotify, itu semua terkait dengan multimedia dan grafis, seni. Nah, bidang kehidupan kita yang erat hubungannya dengan desain grafis ini yang menjadi pilihan ini ya, itu penerbitan surat kabar. Walaupun surat kabar saat ini sudah dikatakan tidak lagi booming, bukan zamannya, ya boleh dikatakan bahwa surat kabar saat ini hanya Kompas. Misalnya di daerah kita, ya, lokal newspaper itu masih ada. Tetapi pada umumnya mereka ini sudah membuat berita online, lebih cepat aksesnya. Itu mengapa surat kabar. Tetap ingat bahwa surat kabar tetap menjadi berita yang punya nilai tersendiri. Nah, ini nih percetakan digital. 5 tahun bahkan 10 tahun belakangan ini, ya, percetakan digital itu sangat jadi pilihan. Karena apa? Dulunya ketika
banyak orang yang mengadakan hajatan atau pesta katakanlah atau ucapan-ucapan itu orang masih menggunakan papan bunga dengan manual, ya kan? Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi itu, era digital itu, maka yang terjadi adalah munculnya eh, mesin-mesin yang bisa mencetak baliho dalam ukuran besar dan menarik sekali. Itu dia, ya. Lalu kemudian eh, ini peminatnya semakin banyak. Ya katakanlah begini, ketika kamu mempunyai mesin digital printing suatu waktu nanti, lalu kemudian kita gunakan jasa, maka bayangkan kamu akan balik modal ya apabila ada hajatan, baik kematian, pernikahan, apalagi saat-saat masuk pilkada, saat-saat masuk eh, elektabilitas politik itu, wah banyak orang yang bisa cetakan. Offset, offset juga percetakan dalam bentuk kartu-kartu undangan, merchandise yang lain itu juga terkait. Kemudian ada lagi tekstil. Nah, di sini kalau kalian misalnya baju brother ini ya, ini juga terkait dengan bagaimana cara membatik. Kita membuat polanya, lalu membatik secara digital printing. Ya, ada namanya juga kalau kalian punya baju, lalu kemudian ada logonya, ada sablonnya, itu juga bagian dari gratis. Masih ada lagi, itu bagian variasi mobil atau sepeda motor atau apapun. Biasanya kalau kita lihat mobil-mobil itu ada stiker nih, ada stiker, ada khusus untuk custom untuk modifikasi. Itu semua berasal dari kegiatan ini, memahami gratis. Nah, semua lingkupan kehidupan kita ini ternyata penuh dengan seni, penuh dengan grafis itu tadi. Ya. Maka jangan sia-siakan, dan masih banyak lagi kegiatan yang terkait dengan dunia grafis. Maka diharapkan dalam pertemuan ini kalian setidaknya bisa uh, memulai melihat, mencintai dan menekuni karya-karya seniman, terutama seni dalam hal art, seni lukis, ya mungkin bisa membuat kamu lebih enjoy di situ, ya. Lalu kemudian apa saja yang akan kita gunakan dan aplikasi apa yang kita pakai. Nah, di sini nampak ya, ada Photoshop. Kita akan coba belajar Photoshop walaupun sudah banyak tutorialnya, dan itu mempermudah kita belajar Photoshop itu sendiri, ya. Kemudian ada juga Adobe PageMaker. Nah, Adobe PageMaker ini ya, itu dipakai untuk membuat sebuah buku. Apabila nanti uh, kita mau membuat sebuah buku, katakanlah buku apalah semacam itu, maka biasanya pada institusi atau media tercetak itu, offset itu masa biasanya menggunakan aplikasi itu. Kemudian Macromedia Freehand masih banyak ya, untuk aplikasi atau animasi-animasi yang lebih maju ya, penting itu. Lalu kemudian ada foto editor. Sebenarnya foto editor ini juga sudah banyak aplikasinya di Apple Store ya, jadi tidak terlalu sulit, bahkan banyak sekarang pengembang untuk mengembangkan foto mereka lebih cantik, lebih bagus, dan bisa digunakan oleh orang dalam sekejap saja. Jadi saya rasa bahwa perkembangan digital teknologi
khusus untuk foto ini sangat luar biasa cepat. Ya, bisa kalian lihat dan bayangkan, handphone buatan China mengapa begitu digemari? Karena ada aplikasi ini, aplikasi yang sangat dibutuhkan oleh klien atau konsumen mereka. Ya, jadi semua yang dibutuhkan misalnya untuk masking, untuk hal-hal yang berkaitan dengan foto-foto itu mereka tanamkan, dan itulah nilai jual dari barang yang diberikan kepada kita. Nah, sampailah kita pada juga ada namanya Corel Draw. Nah, Corel Draw ini adalah aplikasi yang memang dirancang khusus untuk mengolah grafis. Nanti kita akan lihat nanti perbedaannya, apakah bedanya Photoshop dengan Corel Draw itu sendiri. Ya, ada yang bertanya, aku kan cuma pakai ini, gitu. Aku cuma pakai ini. Nanti kita sepakati, karena kalau kita pertemuan kita hanya beberapa kali ini, mana yang kalian sukai? Apakah mau mempelajari Photoshop atau Corel Draw untuk praktikum kita? Ya. Tapi di dalam hal ini mungkin saya akan membahas secara oralis saja, karena kalau mau di rumah praktikum juga pun tidak akan mengena, karena kita kan jauh ya kan, kita jauh dari alatnya, dalam artian praktikum di sekolah dan itu. Dan sekarang boleh kalian nanti mengeksplor dengan materi-materi dari banyak sumber sebenarnya. Ya, ada lagi aplikasi Lightroom. Nah, Lightroom ini sama persis dengan Photoshop, tapi Lightroom ini mempunyai preset atau mempunyai template-template tertentu yang membuat kita lebih cepat mengedit video. Artinya bahwa Lightroom ini memudahkan usernya untuk berekspresi. Ya, kadang-kadang saya juga pakai untuk mempercepat kinerja saya, karena kalau umpamanya saya mendapat job atau project terkait dengan foto-foto dokumentasi yang tidak harus detail tetapi menarik, good looking gitu, maka ya pakai Lightroom, karena Lightroom akan menjawab semua persoalan kelar hidup katanya gitu. Kita lanjut. Kemudian ini saya sampaikan tadi, apa keunggulan dari Photoshop? Photoshop itu unggul dalam memanipulasi objek yang sudah jadi. Ingat, memanipulasi objek yang sudah jadi. Loh, kok bisa? Iya, ketika kamu mau mengedit foto kamu, ya, misalnya kan ada foto, pas foto atau foto orang yang mau diedit, maka diedit lebih cepat dan lebih bagus, lebih cantik lagi ketika kita menggunakan Photoshop. Karena Photoshop ini memang dikhususkan untuk itu, ya. Ya, ada tombol-tombol atau fitur-fitur yang bisa membantu kita, ya. Tinggal kita pelajari bagian mana itu. Bayangkan seperti ini. Misalnya ini foto objek ibu ini, ya. Sebelum ini kan bagus, kalau dilihat dari ketika di foto biasa sudah nampak kalau orang lihat itu bagus. Tapi di mata seorang photoshopper atau seorang desainer, dia harus menghilangkan kerutan-kerutan ini, maka hasilnya seperti ini. Tadinya ini agak gelap, ini agak kurang begitu cerah, nah sekarang kita cerah. Nah, inilah keunggulan dari Photoshop. Nah, lalu kemudian bagian ini, coba perhatikan gambar Barack Obama, contohnya Presiden Amerika. Kita bisa manipulasi. Manipulasi artinya dulunya kulitnya hitam bisa menjadi putih seperti itu. Jadi semua bisa kita kembangkan lewat program Photoshop. Nah, demikian pun juga kita, apabila kita mau memanipulasi foto kita, maka Photoshop lah yang menjadi jawaban. Lalu kemudian Corel Draw. Corel Draw itu program yang khusus dibuat
atau dirancang untuk membuat gambar. Membuat, ingat kata kuncinya membuat. Artinya dari yang belum meng-create lalu kemudian kita ciptakan. Sedangkan Photoshop tadi dia hanya memanipulasi gambar yang sudah jadi. Artinya gambar sudah ada, kita tingkatkan lebih baik lagi. Sedangkan CorelDRAW ini, program ini ya dia tidak mempunyai fitur-fitur yang bisa untuk mengedit, tetapi kita bisa menciptakan karya kita. Jadi nanti misalnya tulisan atau gambar atau lambang atau logo itu kita ciptakan dan memungkinkan CorelDRAW inilah yang menjadi jawaban. Lalu kemudian apakah kita bisa juga membuat poster di CorelDRAW dan Photoshop? Bisa saja, tetapi lebih cepat dan lebih aksesnya lebih bagus, nyaman membuat poster itu di CorelDRAW. Ringan, hitungnya banyak, dan kita bisa menghemat waktu. Seperti itu. Pertanyaan lagi, berarti apakah CorelDRAW itu tidak bisa diisi gambar yang sudah jadi? Oh, bisa, tidak bisa, sangat bisa. Tapi dia tidak punya fitur yang mengharuskan membuat kulit lebih tajam. Meskipun memang ada, tetapi memang program ini memang bukan untuk itu sih. Dia hanya menerima yang sudah ada, lalu kemudian kita merancang sebuah karya baru, maka itu dia. Ya, nah semacam ini. Tadi kita berbicara tentang foto, tetapi sebenarnya CorelDRAW ini berbicara tentang ini, tulisan atau vektor dan pigment. Ini nanti akan kita bahas. Apa itu vektor, apa itu pigment. Itu semua diperuntukkan untuk program CorelDRAW ya. Dan itu sangat membantu. Lihat, kayak warna. Nanti kita juga akan membahas perbedaan warna yang ditampilkan oleh Photoshop dengan CorelDRAW. Dan itu juga akan berimplikasi pada hasil cetakannya. Mau dicetak di mana? Di studio foto atau di digital printing, ya, offset tadi ya. Karena beda-beda mesin ini. Itu dia ya, beda mesin. Karena itu akan menghasilkan output yang berbeda, ya, seperti itu. Nah, untuk lanjut lagi untuk Photoshop ini mungkin Prater sampai di sini dulu. Nanti pada edisi video berikutnya atau pelajaran berikutnya Prater akan membahas tentang Photoshop, CorelDRAW, dan warna yang ditampilkan. Saya kira sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kalau ada yang kurang dipahami, kita akan bahas nanti di dalam kelas Zoom meeting. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semua memahami tentang aplikasi yang sangat powerful di zaman saat ini ya, zaman now. Ada dua, yaitu tadi kita akan konsentrasi pada bagian ini ya. Pertama Photoshop dan CorelDRAW. Ini aja kita pakai dulu deh untuk menghasilkan sebuah karya, tidak usah yang lain. Bukannya tidak baik, tetapi kalau semua kapan selesainya, ya kan? Begitu. Jadi akhir kata, salam sehat. Mudah-mudahan kita tetap berjumpa di hari-hari berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan saya Prater Robin pamit dari kalian semua. Sudah, bye-bye.